Si- Eh, oh, Pak Gun di sini nasi. Sudah ambil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pertama, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada yang terhormat Aba Sukri yang telah memberikan kemudahan terlaksananya majelis ilmu ini, majelis termulia yang ada di muka bumi. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan, dan semoga Allah SWT memudahkan Pak Aba Sukri untuk menghadapi berbagai fitnah dunia, syubhat dan syahwat. Juga semoga Allah SWT mengaruniakan kepada Aba Sukri husnul khotimah, juga menghadapi problema-problema akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dan ini Pak Sukri mengajak saudara-saudaranya ke majelis termulia Mushola Sunan Kalijaga ini, dan itu kata Rasulullah SAW, beliau akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Jadi semakin banyak orang yang diajak oleh Pak Sukri untuk menghadiri majelis ilmu, maka pahalanya semakin besar. La yungkisu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala masing-masingnya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau itu imam tabi'in. Beliau mengatakan, aksiru asdiqa as-solihin, perbanyaklah teman-teman yang soleh. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena nanti teman-teman soleh itu, teman-teman yang baik itu bisa menolong pada hari kiamat.
Tentu bukan hanya Pak Sukri saja, setiap kita dianjurkan untuk memperbanyak teman. Tentu yaitu teman yang soleh, karena nanti menjadi penolong pada hari kiamat. Kemudian yang diajak dari bapak-bapak yang mungkin baru hadir di majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kelapangan dada, senang, gembira hadir di majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, oleh Allah dikaruniakan kelapangan dadanya untuk menghadiri majelis ilmu, dikaruniakan kemudahan-kemudahan dan senang menghadiri majelis ilmu. Apalagi yang dibaca, yang dipelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis itu makanan jiwa, makanan ruh, makanan hati. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, badan dan hati, jiwa dan raga. Keduanya membutuhkan makanan. Seperti badan membutuhkan makanan, demikian juga hati butuh makanan. Bahkan kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hanbal, jiwa itu atau hati itu membutuhkan makanan melebihi badan. Karena kalau badan butuh makan itu sehari 2 kali, 3 kali. Beda kalau hati butuh makan setiap saat, kata beliau, setiap nafas. Cuma kenapa jarang orang yang merasa butuh untuk memberi makan hatinya? Kemungkinannya karena hatinya sakit. Biasanya orang sakit itu nggak selera. Gula itu kan enak, Pak Sukri ya. Kalau sehat tapi ya. Teh, kopi, manis. Tapi kalau saya sudah sakit, gula itu pahit. Gula pahit. Begitu Al-Quran, hadis, gak enak. Maka tanda orang yang hatinya masih sehat, dia merasa haus, merasa lapar, ingin memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk, pituduh. Kapan Al-Quran menjadi petunjuk? Kalau orang itu paham maknanya, paham maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh Khalifah yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza taharatil qulubu," kalau hati itu bagus, hati itu bersih dari kotoran-kotorannya, ma sabiat min kalamillah, dia tidak akan merasa puas dari Al-Quran. Jadi mari Pak Sukri dan teman-teman yang lain untuk mengajak teman-temannya hadir ke majelis ilmu, karena nanti menjadi syafaat pada hari kiamat, menjadi penolongnya dan akan mendapat pahala sebanyak yang mengikutinya. Yang diajak, yang dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu, senang hatinya hadir di majelis ilmu, itu kenikmatan terbesar yang wajib disyukuri. Karena Allah berfirman tadi, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, oleh Allah dilapangkan dadanya, disenangkan jiwanya, hatinya senang.
untuk mendengarkan ayat-ayat diterangkan maknanya. Nanti muncul kerinduannya, kapan lagi. Kata Imam Ahmad, Imam Nawawi saja, ngertos nggih Imam Nawawi yang punya kitab Arba'in Nawawi. Banyak Riyadhus Shalihin. Apalagi itu yang paling terkenal ya, Arba'in sama Riyadhus Shalihin. Beliau itu sehari sampai 15 kali. 15 ngaji 15 taklim 15 kali. Demikian juga Imam As-Sun'ani, demikian juga ulama-ulama salaf, imam-imam salaf sampai menjadi imam. Itu karena rata-rata mereka ambeien banyak duduk ngaji, deres bahasa kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i dawuh, barang siapa yang malas belajar agama 1 jam saja, maka pantas baginya untuk diberikan piala penyesalan seumur hidup. Saking pentingnya ilmu, karena itu makanan hati. Apa penting makanan hati? Penting sekali, karena nanti kita menghadap Allah itu yang dilihat oleh Allah hatinya. Urusannya menghadap Allah nanti, urusan akhirat itu hati, bukan urusan dengan badan. Karena manusia sekarang lebih perhatian pada badannya, sementara hatinya kurang mendapat perhatian. Nah, menghadap Allah, bagaimana derajatnya di hadapan Allah, bagaimana nasibnya nanti di hadapan Allah, itu hatinya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu Allah dengan hati yang salim, selamat. Jadi bapak-bapak diupayakan, dilatih jiwanya senang menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu pintu abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan. Majelis ilmu itu abwabus sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan. Karena manusia lahir kondisi tidak mengerti, untuk bisa mengerti itu di majelis ilmu. Nanti Allah akan buka pintu-pintu ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat tadi, "Wa man yurid an yudillahu." Barang siapa yang oleh Allah hendak disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah jadikan dadanya itu sempit. Gak seneng, ngaji itu gak seneng. Baca ayat, menderes ayat, hadis, tidak ada kesukaan jiwanya. Maka harus diwaspadai, jangan sampai punya seperti itu. Kalau punya sifat seperti itu, segera bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat, masuk surga, oleh Allah difaqihkan, diberi kefahaman dalam agama. Faqih itu lebih dalam maknanya dari faham. Faham itu bahasa Arab, fahima. Kenapa Rasul menggunakan kata faqih? Faqih itu bukan sekedar faham. Kalau faham itu sudah menjadi bahasa Indonesia, ngerti, itu faham. Rasul tidak mengatakan man yuridillahu bi khairan fahimaddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan diberi kefahaman. Tapi tidak, yufaqihu, diberi kefakihan. Kata para ulama, maksud yufaqihu, diberi kefahaman dan diberi rizki untuk bisa mengamalkan. Baru orangnya disebut faqih, al-faqih. Ketika ilmu itu sudah benar ilmunya, dan diamalkan dalam bentuk amal soleh. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ketika menjelaskan hadis tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata beliau, barang siapa yang enggan hadir di majelis ilmu,
hurrima lahu al-khairu, terhalang baginya itu pintu-pintu kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu terhalang. Karena kebaikan itu menurut Allah adalah yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari berkata, Inna dina innama ja'a min kibalillah. Agama itu datangnya dari Allah. Lam yudha ala uqulir rijal. Agama itu bukan dari akal-akal manusia. Bukan hasil seminar, bukan hasil diskusi, hasil rapat. Tapi turun dari atas ke bawah. Dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada sahabat oleh Rasulullah, disampaikan kepada tabi'in, disampaikan kepada tabi'ut tabi'in, disampaikan kepada a'immah, imam-imam ahlus sunnah, dan seterusnya. Dibawa oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu ad-din. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurniannya dijaga, maksum. Apa maksum? Terjaga. Ajaran Allah itu terjaga. Tinggal nanti orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah diberi kemudahan hadir di majelis ilmu, diberi kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, hadis tadi, kata beliau, hadis tadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin itu, kata beliau, hadis ini menerangkan ciri, menerangkan sifat dan tanda orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Yaitu mereka mudah untuk mempelajari dan memahami agamanya. Senang menghadiri majelis ilmu. Rindu kalau enggak ngaji, kering rasanya hati, jiwanya kering. Seperti orang yang lapar, bagaimana kalau badan lapar? Demikian juga ketika jiwa mulai lapar, hati mulai lapar, gelisah. Kok liburnya lama, gimana nih? Nah, itu hati yang masih sehat. Seperti badan yang masih sehat. Ketika enggak makan, lapar. Ketika enggak minum, haus. Demikian juga hati. Kok ada orang enggak mau ngaji sama sekali dan enggak merasa gelisah dan tenang-tenang saja, enggak ngaji tenang saja. Wah, itu bukan sakit lagi yang demikian. Itu sudah mati hatinya. Karena mati itu ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada yang mati. Na'udzubillah. Banyak ayat-ayatnya. Na'udzubillah. Jadi ngaji Al-Quran itu merupakan makanan terbaik, makanan paling bergizi, makanan pokoknya jiwa. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukhari, beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya tempat kalian itu sudah ditulis, surga, neraka. Pak Sukri ini sudah ditulis surga atau neraka. Saya juga, semua, masing-masing kita sudah ditulis. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kita sudah ditulis, afala nattakilu ila kitabina. Kalau kita sudah ditulis takdirnya, kenapa kita enggak pasrah saja pada catatan? Karena kalau kita ini ahli catatannya surga, masih kita kufur, kafir, ya surga pikirannya. Kalau kita catatannya neraka, walaupun kita ahli ibadah, ahli iman, ya neraka. Itu pikiran sahabat. Kenapa sahabat langsung tanya, afala nattakilu ala kitabina?
Kenapa kita mau tidak bersandar saja pada catatan wa nada'ul amal, enggak usah beramal. Nah, kata Rasul, enggak boleh. Tidak boleh kalian itu bersandar pada catatan takdirnya. Karena itu perkara gaib, kita enggak tahu. Siapa yang tahu? Catatan kita, siapa yang tahu? Enggak tahu. Uang makanan saja kita enggak tahu. Besok makan apa? Enggak tahu. Padahal itu sudah dicatat, sudah ditakdirkan. Besok makan tahu. Ketika besok ditakdirkan makan tahu, ya enggak akan makan tempe dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadisnya tadi, "I'malu, beramallah kalian." Jadi kita beramal, bersungguh-sungguh. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian oleh Allah akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Yang ahli ibadah itu tanda orang itu dimudahkan, mudah-mudahan orang itu tanda orang yang ahli surga. Tapi kita nggak bisa menjazm, nggak bisa memastikan. Karena dalam hadis sahih juga Rasulullah bersabda, ada kalanya orang dari kecil amalannya amalan ahli surga. Kurang sejengkal mau masuk surga, dia beramal amalan neraka dan dia masuk neraka karena catatannya. Tapi amalannya dari kecil amalan ahli surga yang nampak di mata manusia. Yang nampak di mata manusia amalannya amalan surga. Baik, Masya Allah orang ini ahli ibadah. Ya kita nggak tahu. Makanya kita nggak bisa mengatakan kepada orang yang paling khusyuk, paling rajin ibadah, kulo ahli surga. Belum tahu. Bahkan bayi yang baru lahir, Aisyah pernah. Oh surga ini, kata Aisyah. Rasul langsung bilang, kok tahu? Kok tahu? Nah, karena pencatatan amal surga atau neraka itu dimulai kapan? 120 hari dari pembuahan, masih di janin. Janin itu kan belum lahir. 120 hari itu berapa bulan, Pak? Gus. Pak Sukri 4 bulan. 120 hari itu kan 4 bulan. 4 bulan itu baru Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 hal. Di antara catatannya adalah as-saqiyu was-sa'idu, celaka atau bahagia, surga atau nerakanya. Sudah dicatat di sana, kita enggak tahu. Walaupun itu bayi, masih kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang masih di atas fitrah. Nah, jadi sekali lagi kita kata Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Fa amma ahlus sa'adah, adapun orang ahli surga, fasayuyassiruhu ila amali ahli sa'adah. Orang yang memang takdirnya surga, oleh Allah akan dimudahkan. Maka kita bersyukur kepada Allah, bisa dihadirkan di majelis ilmu, menjalankan sholat berjamaah, nanti baca Al-Quran, dan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ilmu. Itu kenikmatan terbesar. Itu tanda-tanda. Makanya kalau meninggal orang ini kita sedih. Terus gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan menjazam. Jangan memastikan. Semoga beliau surga. Semoga beliau husnul khotimah. Itu aja. Makanya salah orang yang mengatakan asyahid al-banna. Siapa al-banna? Sinten Pak Mayar al-banna. Tokoh Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna. Penganut faham terorisme Khawarij. Nah, sama pengikutnya suka digelar-gelari asyahid. Seperti ini Amrozi, ya. Asyahid Amrozi, katanya ada burung hijau terbang dari Ars atau dari surga. Kayak gitu. Itu penjazaman itu dari mana kamu tahu? Kecuali yang memang oleh Rasul di hadis disebutkan itu memang sudah rekom dari Allah. Tapi yang lainnya tidak ada. Makanya tidak boleh kita menjazam. Kita hanya mendoakan semoga.
Nah, kita-kita yang masih sehat, semoga istiqomah di atas apa yang Allah ridhai. Wa amma alus saqawah, adapun orang yang ditakdirkan celaka, fasayuyasirhu ila amali ahli saqawah. Begitu. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan majelis ilmu ini untuk menambah iman kita, menambah takwa kita. Karena talabul ilm ini merupakan jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Bapak-bapak, pelajaran ini jadwal kita itu tafsir juz amma. Kenapa saya milih juz amma? Karena juz amma ini bapak-bapak sudah hafal. Juz 30, 29 sampun hafal nggih Pak Sugri nggih. Oh, dereng. Niku Pak Mian niku sampun hafal sedaya. Kenapa saya milih juz amma? Karena kita semua rata-rata sudah hafal, cuma fahamnya, maknanya ini yang perlu pendalaman, perlu pengkajian. Kenapa perlu? Karena untuk mencapai kehusuan dalam sholat, syaratnya harus ngerti yang dibaca. Kalau tidak ngerti seperti bio itu, tahu burung bio ya. Itu bisa baca Allahu Akbar, bisa. Allahu Ahad, bisa. Burung. Tapi dia enggak ngerti. Sehingga nilai sholat, kata Rasulullah SAW, nilai sholat tergantung sejauh mana kefahaman orang tersebut dari yang dia baca. Kata Rasul, ada yang dapat separuh, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat pahalanya, ada yang dapat 1/8. Seingat saya ada yang dapat 1/10. Kalau ingatnya, kalau 1/10 dapatnya pahalanya, berarti yang 90% itu ngelamun kemana-mana. Ya, tapi hilaf para ulama. Kalau ulama fikih mengatakan, kalau ingatnya cuma 50 itu enggak sah. Kalau kurang dari 50 enggak sah sholatnya, harus balik. Tapi pendapat ulama fikih tadi dibantah dengan hadis tadi, karena hadis ini sahih. Bahwa walaupun dapat ingatnya 10%, itu sah sholatnya. Artinya enggak perlu mengulang. Nah, di sini pentingnya kita mengerti maknanya tentang apa yang kita baca. Pelajaran juz amma ini sebenarnya sudah kita mulai di masjidnya Pak Mian di Rekesan. Kita pindah ke sana karena di sana mau diisi kitab lain. Sudah berjalan sampai di ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, ya Pak. Nah. Maliki Yaumiddin itu ayat ketiga, ayat keduanya apa? Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim itu pengenalan tentang Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah. Yang setiap nama itu mengandung sifat. Dengan mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah akan memunculkan rasa cinta kepada Allah yang disebut mahabbah. Cinta kepada Allah. Ini tujuan tertinggi. Cinta kepada Allah itu merupakan pendorong utama orang melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Dengan ibadah tanpa cinta itu busung. Tahu busung? Kosong, nggak ada nilainya. Kapan ada nilainya? Tergantung tingkat kecintaannya. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, orang terbang kepada Allah itu seperti burung. Punya kepala, burung itu bisa terbang kalau ada 3 perkara. Pertama, kepalanya. Kedua, 2 sayapnya. Sayap kanan, sayap kiri. Kepalanya itu mahabbah. Kenapa mahabbah? Wow? Kecintaan. Sayap kanannya roja. Roja itu penuh harap. Jadi kan sholat mesti penuh harap. Harap apa harapannya?
makbul, diterima oleh Allah. Dan sebelah kirinya, sayap sebelah kirinya al-khauf atau rohbah. Khauf niku takut, khawatir. Jangan-jangan ibadah saya tidak diterima. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, dua sayap ini harus imbang. Maka ibadah bukan hanya takut dan penuh harap saja, tapi harus ada mahabbah, cinta, itu kepalanya. Bagaimana ibadah tanpa cinta? Seperti burung nggak ada kepalanya. Pun gimana? Dan dua sayap harus imbang, rasa takut, dan kalau penuh harap dan sangat takut tidak diterima, pasti dia akan berusaha menghadap Allah itu sebaik-baiknya, jiwanya seikhlas-ikhlasnya, penampilannya sebaik-baiknya. Dia akan malu menghadap Allah seenaknya, sarungnya mobrot-mobrot, gak pakai kopiah, kaosnya bau, bajunya bau, menghadap Allah Azza wa Jalla, mengharap diterima. Menghadap pimpinannya, ngadep Pak Lurah aja, sungkan kayak gitu. Itu menghadap Rabbul Alamin, pencipta dirinya. Jadi, tiga hal tadi itu merupakan arkanul ibadah atau arkanut ta'abbud. Arkanut ta'abbud itu artinya rukun-rukunnya ibadah. Supaya ibadahnya itu ada nilainya, ada pahalanya, harus ada rukunnya tiga tadi. Apa itu? Mahabbah, roja, dan khauf. Cinta, penuh harap, dan takut. Nah, maka sejauh mana pahalanya tergantung tingginya tadi. Tingginya kecintaan, tingginya roja, tingginya khauf. Makin takut, orang akan semakin lari kepada Allah. Makin penuh harap, dia akan semakin mendekat kepada Allah. Berharap, merapat kepada Allah. Makin cinta, dia akan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu zikir kepada Allah. Sehingga itu yang disebut surga dunia. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah jauh. Orang-orang beriman itu tenang jiwanya, tenang hatinya, bidzikrillah, dengan zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Bagaimana kenal Allah orang nggak pernah baca, nggak pernah belajar tafsirnya? Itu makna dan maksud daripada Ar-Rahman yang kita baca tiap salat. Ar-Rahman yang telah memberi. Diberi apa saja kita? Setiap saat diberi usia, diberi kesehatan, diberi mata dan bisa melihat, diberi telinga bisa mendengar, diberi mulut bisa bicara, diberi nafas gratis. Sampai nafas 1 menit berapa? Coba kalau bayar, tanya di sana di rumah sakit. Berapa pinten saat ini 1 tabung? Mungkin di atas 50. 50.000 itu berapa menit, berapa jam? Kayak gitu. Ini berapa? 85 terakhir ini. Ibunya baru dia meninggal. Kayak gitu. 85. Nah, ini gratis. Padahal itu untuk nafas. Nafas ini kenikmatan dari Allah. Nggih. Nafas itu nikmatan dari Allah. Apakah kemudian itu dibiarkan oleh Allah, tidak ditanya? Ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Sebentar lagi akan ditanya nafas kamu itu. Berapa kali kamu nafas sepanjang hidup? Kalau kamu bernafas tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti nafasmu untuk menjauhkan diri kepada Allah. Kalau kamu menafas tidak diisi dengan syukur kepada Allah, itu namanya kufur kepada Allah. Ngeri walaupun cuma Ar-Rahman yang telah memberi, tidak disadari. Yang setiap saat Allah memberi tanpa berhenti. Lombok, tiap hari Allah bikin. Beli, Allah bikin tiap hari. Karena rahmahnya Allah. Coba berhenti, bikin bidang, bikin ikan di laut, bikin sapi berhenti, bikin telur berhenti, bikin ayam berhenti. Ngenes mungkin kita. Padahal tidak apa-apa, mati tidak apa-apa, asalkan hatinya sehat. Iya toh? Daripada orangnya hatinya sehat, badannya sehat, hatinya mati.
Nah, itu makna, maksud, tujuan belajar Ar-Rahman. Ayat berapa? Ayat ketiga. Ayat kedua. Ayat ketiganya Maliki Yaumiddin. Kalau tadi penuh harap, roja, Maliki Yaumiddin itu khauf urusannya. Apa Maliki Yaumiddin itu? Yang memiliki hari pembalasan. Apa itu? Hari kiamat. Kita mesti ke sana. Lambat atau cepat pasti ke sana. Ada urusan apa? Besar urusannya. Menghadapi kiamat itu atau Maliki Yaumiddin itu, maknanya yang disepakati para ahli tafsir, maknanya yaumul kiamah atau yaumul akhir. Itu makna Maliki Yaumiddin yang disepakati para ulama. Maliki Yaumiddin ada dua. Ini Maliki Yaumiddin huwa yaumul kiamah. Maliki Yaumiddin itu hari kiamat. Hari kiamat itu hari akhir itu dua. Ada yang disebut kiamat besar, ada yang disebut kiamat kecil. Atau hari akhir itu dua, hari akhir besar dan kecil. Kalau kecil ini sifatnya individu, yaitu kematian. Kalau kiamat besar itu kolosal, bareng seluruh makhluk. Kiamat kecil ini ada dua yang dialami manusia. Ada yang disebut husnul khotimah, ada yang disebut su'ul khotimah. Sudah kita baca 2 kali tentang hadis panjang penjelasan Rasulullah SAW. Rasulullah mengkisahkan bagaimana orang yang matinya husnul khotimah. Insya Allah masih ada rekamannya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bagaimana su'ul khotimah. Husnul khotimah ketika masuk ke alam akhirat, masuk ke alam barzah, dia menghadapi yang disebut fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir. Nah, dan kalau dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam barzah, di alam kubur, dia mendapat yang disebut dengan nikmat kubur. Kata Rasulullah SAW, diseru dari langit, afrisu minal jannati, berilah dia pakaian hamparan dari surga. Wa albisu minal jannati, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu babal jannah, bukakan dia pintu surga. Hatta yajida rihaha, sehingga dia merasakan, mencium harumnya surga. Waftah lahu wa wassi' lahu, dan luaskan kuburannya sepanjang maddal basar, sepanjang sejauh pandangan mata. Itu nikmat kubur. Tapi kalau enggak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, pertanyaannya gampang dan jawabannya gampang. Tapi yang jadi masalah, siapa orang yang bisa menjawab? Hanya orang-orang yang husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah ditolong oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, maka kalau sampai tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam barzah, Allah mengatakan, afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Berilah dia pakaian dari neraka. Sempitkan kuburnya sampai remuk tulang-tulangnya. Bukakan baginya pintu-pintu neraka sehingga dia merasakan panasnya neraka. Kemudian didatangkan penyiksa. Yang kata Rasulullah SAW, penyiksanya ini buta dan tuli. Buta, dia enggak lihat. Fi yadihi mirzabah, di tangannya ada cambuk. Kalau cambuk ini dipukulkan ke gunung, kana turaba, maka gunung itu akan menjadi debu. Saking ngerinya, saking dahsyatnya siksa kubur. Sampai Rasulullah SAW bersabda, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur saudaranya, la da'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri,
Pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Tapi karena kalian saling mengubur, karena mendekat saja orang akan pingsan. Azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah kepada segala sesuatu. Alladzi yasma'uha kulla syai' illa tsaqalain. Azab kubur itu bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Kenapa tidak diperdengarkan? Supaya manusia bisa menguburnya. Itu baru adab kubur. Dipukul pagi dan sore. Jadi debu, setelah jadi debu dikembalikan lagi. Gara-gara tidak bisa menjawab. Terus gimana ini supaya bisa menjawab? Seperti sekolah, bapak-bapak. Seperti sekolah. Untuk bisa menjawab, biar sukses ujian, mesti harus belajar. Dan alhamdulillah 3 pertanyaan ini dibahas di musolanya Baitur Rahman, musolanya Pak Mayer, ketika Ahad pagi jam 10, membahas 3 perkara tadi. Yaitu pertanyaan man rabbuka. Pertanyaan itu berasal dari sini, dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqatu ta'mal imani." Seseorang akan merasakan manisnya iman, tenangnya hidup, bahagianya hidup. Siapa itu? Man radhiyallahi robba. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca ini 3 kali pagi dan sore, dia akan merasakan manisnya iman. Dibaca 3 kali. Baca gimana bacanya? Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Perkataan raditu billahi robba itu mendorong agar kita mengenal siapa Rabb kita, mempelajari Rabb kita, mengenal Allah Azza wa Jal. Di mana Allah mengenalkan dirinya? Di Al-Quran dan hadis. Sudah lengkap dan sudah cukup. Tidak membutuhkan selainnya. Demikian juga wabil islami dina. Islam sebagai agama, sebagai ajaran, sebagai amalan. Allah menurunkan ajaran, Allah menurunkan syariat. Kita ridho dengan ajaran Allah, kita ridho dengan perintah Allah, kita ridho dengan syariat Allah. Namanya ridho itu senang. Sholat dengan penuh keridhaan. Ngomongnya raditu billah tapi gak sholat. Raditu billahi robba bislami dinan. Dinan itu ajaran. Dinan itu amalan yang Allah turunkan. Mana kamu bilang ridho? Kok angel sekali sholatnya? Itu dusta namanya. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Berarti 3 perkara yang harus kita ketahui, pelajari di dunia ini. Ini dasar pikir sejak awal. Mengenal Allah sebagai akidah. Rukun Islam kan 6. Tapi inti dari 6 itu Allah. Nah, karena iman pada malaikat, malaikatnya siapa? Allah. Iman kepada Rasul, Rasulnya siapa? Allah. Iman kepada kitab, kitabnya siapa? Allah. Iman pada hari akhir, menghadap siapa? Allah. Intinya kepada Allah. Nah, yang kedua mengerti agama, mengerti ad-din. Ad-din itu ada 3. Ada Islam, iman, ihsan. Islam punya 5 rukun. Syahadat, sholat, dan seterusnya. Iman punya 6 rukun. Ihsan punya 1 rukun. Itu dipelajari. Artinya kalau tidak belajar tentang Allah, tidak belajar tentang akidah, kemungkinan bisa menjawabnya susah. Tidak belajar tentang agamanya, hanya mencukupkan KTP saja. Tidak belajar tentang agamanya, ad-din. Syarat sholat itu nopo, rukun sholat itu nopo, sunnah sholat itu nopo, kewajiban sholat itu nopo. Dipelajari kan. Rukun sholat nopo, Pak Mian. Syarat sholat itu nopoan. Lagi kan, lek dereng lek boten belajar, boten sakit. Niku din. Menawi mboten saged, mboten belajar, mboten saged, kemungkinan bisa menjawabnya susah. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, contoh menghadap Allah, contoh beragama itu Rasulullah. Nah,
Maka kalau bisa menjawab pertanyaanmu karena nakir ini, ke belakang sudah beres. Tapi kalau nggak bisa, itu bala dan siksa kubur setiap pagi dan sore. Itu sudah kita pelajari, sudah kita bahas hadisnya di musola, di masjid Nurul Huda sama Pamian di sana. Di masjid, di musola ini Sunan Kalijodo kita akan tentang kiamat yang kedua. Kiamat apa? Oh, fil kiamatil kubro. Setengah mboten nanone. Napa? Layare. Nah, layare wonten layare sami-sami saged napa ningali kitabe. Sebab kalau pelajarannya itu wajib, akidah itu kan paling wajib. Keimanan itu ilmu yang wajib. Melihat kitabnya itu termasuk wajib. Dan itu akhlak orang menuntut ilmu itu bawa catatan nulis. Jadi Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kula maos piyambak malian nggih. Tapi saged ten menawi beto HP saged ditingten HP. Nah, karena cek maos bareng menawi wonten glindune yen saged insyaallah taklim malih badhe diusahakan wonten layar iki. Nah, sudah bisa malah insyaallah saged sami-sami misani HP sareng kamu bantu Allah Ta'ala ilmu kan tapi kali pertemuan berikutnya kan kitab Al-Iman untuk judulnya atau tibalan ini tentang pohon iman. Seminggu pesan apa paling kurang saya petani. Nah, mangke terang ayat hadis-hadis menanam iman di dalam hati. Ane opo ladangnya ini terus bibit opo cara merapati kita, cara panen bagaimana nanti dibahas. Bisa ya dan semuanya niat kata hatinya menambah iman karena derajat di dunia Anda tergantung keimanannya. Sedikit mukadimah, semoga sedikit yang bisa sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dimunculkan oleh Allah pada agama Allah sebagai tanda orang yang berhidayah, sebagaimana ayatnya tadi, man yudhib ayyahu yasrah sadrahu lisan man yudhillahu yaj'al sadrahu yas'adu ka'nama yas'adu. Mungkin ada yang ditanya dari bila Allah memberikan hidayah dan taufiknya pada apa yang Allah ridai, Allah ridai di dunia ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita,
dan semoga istiqomah ya kan Allah Subhanahu istiqomah, kesabaran dan kekuatan jiwa dan raga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kok kirim video nih, lah iso kirim video nih.